Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang peluang atau probability. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunda Zalfa. Nama saya Marsha Putra Mania. Nama saya Geniana Neta. Nama saya Muhammad Fiknur Faizi. nama saya Tanah Dwi Satrio. Jadi di sini di materi peluang ini itu terbagi menjadi dua, yaitu aturan pencacahan dan kejadian majemuk. Aturan pencacahan itu terbagi menjadi tiga: aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi. Kejadian majemuk itu terbagi menjadi tiga: kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, kejadian bersyarat. Atur Baca. Aturan penjumlahan. Apabila kegiatan 1 dan kegiatan 2 adalah dua kegiatan yang saling lepas, dan misalkan kegiatan 1 terjadi dengan N cara dan kegiatan 2 terjadi dengan M cara, maka dua kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak M plus N. Aturan ini disebut dengan aturan penjumlahan. Contoh kegiatan 1. Mengambil satu kartu ASI atau A, maka kemungkinannya adalah ASI, AS, AH, AD. 4 cara. Kegiatan 2. Mengambil satu kartu Queen atau Q, maka kemungkinannya adalah QC, QS, QH, QD. 4 cara. Jika kegiatan 3 adalah mengambil satu kartu ASI A atau Queen Q, maka banyak caranya adalah banyak cara kegiatan 1 plus banyak cara kegiatan 2, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8 cara. Aturan perkalian. Apabila kegiatan 1 dan kegiatan 2 adalah dua kegiatan yang tidak saling lepas. Dan misalkan kegiatan nomor 1 terjadi dengan N cara dan kegiatan 2 terjadi dengan M cara. Maka kegiatan yang diperoleh dari melakukan kegiatan 1 kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 2 akan terjadi sebanyak MN. Aturan ini disebut dengan aturan perkalian. Contoh kegiatan 1 mengambil satu kartu AC atau A, maka kemungkinannya adalah AC, AS, AH, AD, ada 4 cara. Kegiatan 2 mengambil kartu Queen atau Q, maka kemungkinannya adalah QS, QH, QD, ada 4 cara. Jadi banyak cara mengambil satu kartu AC atau A tanpa dikembalikan, kemudian satu kartu Queen Q adalah banyak cara kegiatan 1 dikali banyak cara kegiatan 2, yaitu 4 kali 4 sama dengan 4. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya. Oleh karena memperhatikan urutan, maka posisi unsur tidak bisa dibalik atau ditukarkan. Rumus P kuadrat T sama dengan N per N min R tanda seru N sama dengan aksen sama dengan banyaknya unsur, R sama dengan kriteria unsur yang akan dipermutasikan. Contoh, Kepala SMA Makmur meminta petugas TU untuk menyusun nomor ujian sebanyak 4 digit menggunakan susunan angka 1 sampai 6. Berapa banyak susunan nomor ujian yang mungkin dibentuk? Diketahui N aksen sama dengan 6 atau banyaknya angka yang bisa dijadikan pilihan. R sama dengan 4 atau angka yang dipilih, maka T 6 4 sama dengan 6 per 6 min 4 sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2 sama dengan 360. Kombinasi adalah cara menyusun suatu unsur tanpa memperhatikan urutan. Artinya kombinasi ini lawan dari permutasi. Rumus C N R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. N itu sama dengan banyaknya unsur, R itu kriteria unsur yang akan dipermutasikan. Contoh, dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang diantaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Diketahui N ini sama dengan 6, R itu sama dengan 2. Maka P62 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial
per 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 15. Kejadian majemuk. Kejadian saling lepas. Peluang kejadian majemuk saling lepas artinya dua kejadian atau lebih yang ada tidak memiliki persekutuan atau irisan. Contoh, terdapat dua buah dadu yang dikocok bersama berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 dan 5 bila kedua dadu tersebut dilemparkan. Jawab, maka dadu dengan jumlah 6 sama dengan 5, 5,1, 4,2, 3,3, 2,4, 1,5. Jadi peluang munculnya mata dadu dengan jumlah 6 adalah 5 dibanding 36 kali kejadian atau PA sama dengan 5 per 36. Mata dadu dengan jumlah 5, 4,1, 2,3, 3,2, 1,4. Jadi peluang munculnya mata dadu dengan jumlah 5 adalah 4 dibanding 36 kali kejadian atau PB sama dengan 4 per 36. Misalkan peluang munculnya mata dadu dengan jumlah 7 dan 5 adalah PAB, maka PAB sama dengan PA ditambah PB, PAB sama dengan 5 per 36 ditambah 4 per 36, PAB sama dengan 9 per 36, PAB sama dengan 1 per 4. Kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian ini tidak saling lepas memiliki peluang yang saling beririsan atau irisan A dan B tidak sama dengan 0. Contoh, saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu, peluang mendapat kartu warna hitam A dan kartu AS B adalah sebagai berikut. PAB sama dengan PA plus PB dikurang PAB. PAB sama dengan 26 per 52 tambah 4 per 52 dikurang 2 per 52. PAB sama dengan 28 per 52. PAB sama dengan 7 per 13. Kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang suatu kejadian terjadi yang dipengaruhi kejadian atau syarat lain. Contoh, peluang Rania pergi belanja sendiri sama dengan 0,65, peluang Tania pergi belanja sendiri adalah 0,80. Peluang Rania atau Tania pergi belanja adalah 0,90. Tentukan peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja lebih dahulu. Jawab, peluang Rania pergi belanja sendiri PA sama dengan 0,65. Peluang Tania pergi belanja sendiri PB sama dengan 0,10. Peluang Rania atau Tania pergi belanja PAB sama dengan PAB sama dengan PA ditambah PB dikurang PAB. PAB sama dengan PA ditambah PB dikurang PAB. PAB sama dengan 0,65 ditambah 0,80 sama dikurang 0,90 sama dengan 0,55. Peluang Rania pergi belanja jika Tania telah pergi belanja terlebih dahulu adalah peluang A dengan syarat B, yaitu PAB sama dengan PAB dibagi PB sama dengan 0,55 dibagi 0,80 sama dengan 0,69. Jadi peluang Rania pergi belanja jika Tania sudah pergi belanja lebih dahulu adalah 0,96. 16. Ya, jadi di sini ada contoh soal itu 3 koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul paling sedikit 2 angka. Jadi kalau paling sedikit 2 angka maka bisa 2 angka sama atau 3 angka. Jadi ada angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, sama angka-angka-angka. Nah, di sini ruang sampel itu kan 2 pangkat 3. Jadi itu sama dengan 8. Jadi di sini ada 4. Jadi PA-nya itu sama dengan 4 per 8 atau sama dengan setengah. Lalu yang B itu muncul satu gambar. Jadi di sini ada gambar angka-angka, angka gambar angka, sama angka-angka gambar. Di sini sama ruang sampel itu 2 pangkat 3 atau 8, sehingga 3 PA-nya itu 3 per 8. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.